Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Nicholas Evan Indartono dengan kelas IF4 dengan NIM 1018150. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Natural Language Programming dengan tema algoritma n-gram. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian algoritma n-gram, yaitu proses secara luas dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. N-gram juga bisa disebut sebagai sekumpulan kata yang diberikan dalam paragraf dan hitung n-gramnya yang dilakukan satu kata maju ke depan. Dan n-gram sendiri biasanya dikumpulkan dari teks atau korpus ucapan. Jika itemnya berupa kata, n-gram juga bisa disebut sebagai singles. Jadi maksud dari pengertian algoritma n-gram ini yaitu pembagian dari sebuah kalimat menjadi sebuah kata atau urutan kata sesuai dengan jumlah n-nya. Misalnya n-nya 1, maka setiap kalimat tuh dipecah menjadi satu kata. Jika n-nya 2, maka dalam satu kalimat tuh dipecah menjadi dua kata, dan maju satu kali ke depan, seperti itu. Terus untuk jenis n-gramnya ada 4 di sini yang saya akan jelaskan. Jadi yang pertama itu n sama dengan 1, yaitu n-gram yang memiliki ukuran 1, atau bisa juga yang disebut dengan unigram. Terus n sama dengan 2, n-gram yang memiliki ukuran 2, disebut juga dengan bigram. Terus n yang sama dengan 3, n-gram yang memiliki ukuran 3, disebut juga dengan trigram. Terus yang n sampai 4 dan seterusnya, n-gram yang memiliki ukuran 4 dan seterusnya. Jadi bisa sampai 4, 5, 6, dan seterusnya tergantung dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembagian kata n-gram ini. Untuk contoh penggunaan n-gram sama dengan 1 atau yang disebut juga dengan unigram, di sini contohnya saya mengambil dari kalimat saya makan bakso di pinggir jalan. Untuk n-gram sama dengan 1, pembagiannya yaitu 1 saya, 2 makan, 3 bakso, 4 di, 5 pinggir, 6 jalan. Jadi dipisah per satu kata ya, seperti itu. Terus untuk n sama dengan 2 atau bigram, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaannya menggunakan kalimat Rudi membeli toko di toko buku terdekat. Jadi untuk ini dipecah menjadi dua-dua dengan poin yang pertama yaitu Rudi membeli, yang kedua membeli buku, yang ketiga buku di, yang keempat di toko, yang kelima toko buku, yang keenam buku terdekat. Jadi kata-katanya dipecah menjadi dua kata ya. Untuk n yang sama dengan 3 yaitu trigram, contoh penggunaannya yaitu kalimatnya Aldi sedang kuliah di kamar tidurnya. Untuk pembagiannya, yang pertama Aldi sedang kuliah, yang kedua sedang kuliah di, yang ketiga kuliah di kamar, yang keempat di kamar tidurnya. Terus untuk contoh penggunaan n-gram dengan jumlah n, itu disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan ya, atau kesesuaian sesuai dengan n yang diinginkan. Jadi n yang digunakan tuh menentukan jumlah pemotongan kata atau kata yang dibutuhkan di dalam kalimat tersebut yang ingin digunakan. Seperti itu. Jadi bisa n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya bisa dipakai. Terus untuk penggunaan n-gram sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengenalan suara. Pengenalan suara terhadap sebuah bahasa yang dikeluarkan dalam bentuk suara. Jadi di sini tuh n-gram bisa mengetahui kata-kata atau bahasa apa yang kita pakai. Jadi misalnya kita ngomong dalam bahasa Indonesia, n-gram ini juga bisa melakukan pengenalan terhadap kata yang kita ucapkan dan bahasa yang kita sebutkan, seperti itu. Terus untuk yang kedua, pengenalan fonem. Pengenalan linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Nah, di sini tuh maksudnya itu seperti memiliki sebuah susunan kata yang sama, tapi ada huruf vokal yang membedakan. Seperti contoh kayak cagar dan cakar. Nah, di Indonesia ini, di negara Indonesia dibedakan kan arti dengan cagar cakar kan beda huruf G sama K. Nah, sedangkan di negara lain belum tentu dibedakan seperti itu.
Terus untuk yang ketiga, pengenalan urutan fonem, yaitu pengenalan urutan fonem yang merupakan gabungan dua fonem lokal yang berbeda pada suku kata yang berbeda. Jadi maksudnya di sini tuh urutan fonem tuh tentu saja kita memiliki urutan yang berbeda untuk setiap bahasa. Mungkin untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya juga bisa dibedakan oleh n-gram ini ya. Jadi bisa tahu kalau misalnya untuk bahasa Indonesia urutan fonemnya seperti apa, untuk bahasa Inggris urutan fonemnya seperti apa, dan untuk bahasa Arab untuk seperti apa. Jadi itu bisa dibedakan oleh n-gram seperti itu. Terus untuk contoh penggunaan n-gram dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mendapatkan banyak penemuan, yaitu yang pertama n-gram telah digunakan untuk mengekstraksi fitur untuk pengelompokan set besar gambar satelit bumi. Yang kedua, n-gram digunakan untuk menentukan dari bagian bumi mana gambar tertentu berasal. Yang ketiga, n-gram juga berhasil sebagai pencarian urutan genetik dalam identifikasi spesies dari mana DNA berasal. Oke, dari ketiga ini mungkin merupakan contoh n-gram yang cukup memiliki efek yang besar untuk kehidupan kita sehari-hari di bumi ini. Jadi penggunaan n-gram ini juga merupakan salah satu penggunaan yang penting dalam kehidupan kita dan sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus untuk kritikan model n-gram sendiri terdiri dari 3, yaitu tidak memiliki representasi eksplisit dari ketergantungan jarak jauh, tidak secara eksplisit menangkap perbedaan kinerja atau kompetensi, tidak dapat diprinsip membedakan kompetensi tak terbatas dari kebisingan. Jadi dari ketiga ini kritikan atau kekurangan dari n-gram itu yaitu yang pertama susah untuk dari jarak jauh susah untuk mendapatkan suara atau bunyi dan juga bisa terganggu oleh sebuah kebisingan. Maka dari itu n-gram masih mendapat kritikan untuk bisa diperbaiki lebih lagi dalam bidang jarak jauh atau mungkin dalam kebisingan-kebisingan tertentu, dan juga untuk menangkap kinerja dan kompetensi itu masih sulit untuk n-gram karena kinerja atau kompetensi seseorang atau apapun itu pasti memiliki pola yang berbeda untuk setiap orangnya atau mungkin setiap sesuatu yang ada. Maka dari itu n-gram ini masih belum bisa mengidentifikasi secara pasti apakah kinerja atau kompetensi dari sesuatu atau seseorang itu udah benar atau enggak, seperti itu. Terus untuk pencocokan perkiraan n-gram juga dapat digunakan untuk pencocokan perkiraan yang efisien. Dengan mengubah urutan item menjadi satu set n-gram, dapat disematkan dalam ruang vektor sehingga memungkinkan urutan untuk dibandingkan dengan urutan lain secara efisien. Nah, di sini n-gram itu juga efisien dalam pencocokan perkiraan ya. Jadi misalnya kayak chatbot kan misalnya kita ketik sesuatu, pasti bot itu akan langsung membalas secara otomatis. Nah, ini tuh n-gram menggunakan sistem untuk pencocokan perkiraan jawaban apa sih yang efisien untuk orang tersebut yang sedang bertanya. Maka dari itu, n-gram ini juga cocok untuk sesuatu yang bersifat otomatis karena dia memiliki pencocokan perkiraan yang efisien, seperti itu. Terus untuk penggunaan n-gram dalam aplikasi ataupun teknologi, yang pertama ada meningkatkan komprehensi dalam algoritma komprehensi, di mana area data yang kecil membutuhkan n-gram dengan panjang yang lebih besar. Terus yang kedua, menilai probabilitas urutan kata tertentu yang muncul dalam teks bahasa yang diminati dalam sistem pengenalan pola, pengenalan ucapan, dan pengenalan karakter optik. Yang ketiga, mengidentifikasi bahasa teks atau spesies dari urutan kecil DNA yang diambil memprediksi huruf atau kata secara acak untuk membuat teks seperti pada algoritma pers yang dipisahkan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pengambilan dalam analisis urutan genetik. Yang kelima, menilai probabilitas urutan kata tertentu yang muncul dalam teks bahasa. Jadi,
Dalam dunia teknologi saat ini, sudah banyak sekali penggunaan Ngram yang dipakai dalam kehidupan kita. Dari contoh kelima tersebut, pastinya kita sudah pernah memakai atau pernah menggunakan. Maka dari itu, algoritma Ngram ini sangat penting untuk kita bisa tahu atau mungkin kita bisa pelajari lebih lagi supaya kita bisa membuat atau menggunakan algoritma Ngram ini. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.